Sahibul Bait, Kakanda Bapak Syadil Ahmad dan Kakanda Isdilianti. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan asbab terselenggaranya kegiatan yang sangat terpuji di pagi hari ini dapat membawa keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan keluarganya penuh dengan nuansa kesehatan, nuansa keimanan. Allah jadikan keturunan-keturunannya keturunan yang cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta sesama. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama saya hormati, atau kita hormati para asatiz, para cendik pandai dan cendekiawan yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat serta ta'zim saya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat terpenting adalah nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga adanya nikmat-nikmat tersebut menjadikan kita bisa berkemampuan melangkahkan kaki, mengayunkan kedua belah tangan untuk sama-sama berkumpul, bertatap muka, bermuajahah, bertatap hati di tempat yang insya Allah akan menjadi saksi amal baik kita di pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin, tak lupa juga kita mari sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar lingkup kita pada pagi hari ini, pertemuan kita di pagi hari ini dijadikan pertemuan yang paling berkah, dijadikan pertemuan yang paling indah, dijadikan pertemuan atau lingkup yang paling terbaik di antara sekian banyak pertemuan yang pernah kita lalui. Dan juga tidak lupa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selawat beriring dengan salam tercurah sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang kita tidak pernah melihat raut wajahnya, namun senantiasa memikirkan nasib kita dunia akhirat. Seorang manusia yang dalam tinta sejarah dikenang sebagai seorang manusia yang rela berpedih-pedih, rela bersedih-sedih, rela berkorban, rela berdarah-darah demi memperjuangkan nasib umatnya, yaitu kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, lagi main HP aja ya. Bentaran kalian lama. Jadi man la yuhibbal ilma la khaira fihi. Apapun momennya, apapun majlisnya, apapun walimahnya, harus ada hikmah, harus ada sholawat, harus ada ilmu yang harus kita singgung. Tadi dalilnya, man la yuhibbal ilma, siapa orang yang enggak menyukai ilmu, la khaira fihi, enggak akan ada kebaikan dalam dirinya. Bapak Ibu hadirin, saya sebelumnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, terutama sama guru saya ini, Masya Allah, tuh Pak Guru nih, ada abang guru suaranya melengking-melengking buat maulidnya. Saya tadi rada bingung ini kesini, Pak, mau datang apa kagak, mau pakai celana guntung, mau pakai sarung, mau pakai daleman apa kagak. Saya bilang sama adik saya, ntar lu jemputnya jam 11:30 saja. Emang apa? Itu kalau makanan udah dibelah, kita tinggal makan. Pokoknya kalau niat gua pasti udah kayak MC bawaannya, masih disuruh naik. Tapi intinya pada hari ini bukan saya dalam kapasitasnya di sini sebagai dai, bukan, sebagai ulama, bukan, apalagi yang menggurui, bukan. Intinya wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, semua manusia dalam keadaan rugi kecuali alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq. Nih kita nih yang saling ngasih wejangan, sharing dalam hal kebaikan, orang-orang yang enggak merugi di tengah banyaknya manusia yang merugi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, ini namanya apa sih kalau orang Betawi kalau makan bareng begini, kalau kata orang Sunda kan babacakan, mana orang ujung kulon? Babacakan. Kalau kata orang Jawa kan duri ya. Kalau kata orang Padang apa? Padangan apa?
Kalau kata orang Tawi, gegar sekali ya, Pak. Gegar barang-barang. Jadi kalau yang namanya kayak begini nih, Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, sunnah hukumnya. Kita udah nggak usah dengerin orang. Orang mau ngata apa kayak. Jangankan duduk makan bareng, rumah diselamatin. Maulid yang benar-benar kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW aja dibilang bid'ah, dibilang tersesat. Bapak Ibu hadirin, walimah itu perayaan, walimah itu makan bareng, walimah itu pesta, walimah itu makan padangan. Versi dari perspektif ulama Syafi'iyah itu hukum sunnah. Emang kudu begini. Mau berangkat pergi kudu walimah, pulang dari pergi kudu walimah, rumah baru walimah. Namanya walimah apa? Ada istilah walimatul tasyakur, tapi ada istilah yang lebih khusus, walimatul waqirah, selamatan syukuran untuk rumah baru. Nampaknya gitu kita itu. Hebat. Rasa-rasanya zaman sekarang, makanya tadi saya rada heran turun dari mobil. Jadi sebenarnya selamatan rumah pemulih. Saking jarangnya, Pak. Saking jarangnya. Kalau orang gempol rada-rada dekat ke laut sono tuh orang-orang hebat orang tanda. Kalah, padahal kita nggak terlalu jauh ya. Pisangan, penggilingan nggak terlalu jauh. Tapi yang namanya tradisi, saya demen Pak kalau di sini. Guru-guru saya juga demen. Orang-orang pisangan, orang-orang penggilingan juga demen. Saking kentalnya. Apalagi waktu almarhum Kiai siapa? Bang Alden. Yang kemarin kakek yang tua Kiai Muhammad itu kalau lagi mimpin tahlil ya Allah gentakannya kan yang dirindu orang di sana udah begitu aja, dia gak usah pakai penutup macam-macam. Intinya kalau udah mau bubar selain kafaratul masjid udah baca doa, udah selawatan langsung pulang. Jadi kalau di daerah sini tuh luar biasa kentalnya Pak. Kalau sekarang jangankan kita nyelamatin syukuran, tahlilan, maulidan, apalagi ratiban di kontrakan baru, di rumahnya sendiri juga baru bangun, kagak bakalan diselamatin orang-orang zaman sekarang. Itu karena apa? Pendidikan mereka yang kurang, wawasan agama mereka yang kurang. Kalau di sini tadi saya turun dari mobil, masya Allah, maulidan, selamatan juga dipilih tanggalnya ya 12 Rabiul Awal. Ini namanya maulid, bisa berarti agak maulid lagi buat semua. Nah, pindahin kemarin. Udah tetap cuma ya. Biasanya kan double, amplopnya double. Itu yang paling demen sama masyarakat sekitar kalau lagi keluarganya kayak Muktasol itu ngadain walimah. Jalan awalnya deket dari rumah pulang bermiring. Orang-orang ngasih 2 liter situ 5 liter. Gitu Pak. Jadi memang yang seperti ini hukumnya sunnah. Sunnah. Jangan dengerin orang-orang yang ngomong ini sesat, ini bid'ah, jadi dengerin. Gimana dibilang bid'ah? Substansi atau esensi dari acara ini apa? Di dalamnya ada silaturahim. Di dalamnya ada ngasih minum. Di dalamnya ada qiraatul Qur'an. Di dalamnya ada apa? Zikrul qasaidin nabawiyah, ada zikir, ada bacaan qasidah, ada amalan solehan, makan bareng. Ini kan amal-amal soleh. Terkadang kita nggak bisa masuk surga lantaran puasa kita, lantaran kita nggak bisa masuk surga lantaran sholat kita. Amalan-amalan yang sepele terkadang menjadikan kita menjadi kekasih Allah. Habib Musa dulu pernah nanya sama Jibril, sholat gue udah cakep, puasa gue udah cakep, kira-kira ada lagi amalan yang paling luar biasa yang ngalahin amalan saya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa kata malaikat Jibril? Ada. Amalan apa? Idkhalus surur, ngasih makan kayak gini. Keluarga besar Kiai Muktasol itu orang kalau pada jalan tegak, pulang pada miring, bawa beras sarung setengah karung. Itu pada kurang gembira kayak apa? Idkhalus surur, Pak. Ngebahagiain orang itu amalan yang paling luar biasa. Makanya nanti di akhirat, nanti di alam kubur itu bakal datang satu orang ke hadapan kita sampai kita bingung, man anta, siapa kamu? Ana sururun tudkhiluhu ala kulli muslimin. Saya adalah kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Makanya kata Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin apa?
pengen nyelamatin diri kita dari api neraka sederhana. Kurma yang gedenya sejempol dipotong sebelah, kasih ke orang. Kalau sampai orang itu bahagia, selamat kita dari api neraka. Walau bisiki tamro. Bahkan dalam kitab Syarah Ibnu Abdul Batol yang mensyarahi kitab Bukhari ini dikatakan apa? Sakil ma, ngasih minum ke orang-orang walaupun itu seteguk min a'zami kurban, merupakan amalan yang paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikasih apa? Tadi si curiga apa itu terpokak apa gede banget anggur. Lain memang malah golongan kayak di Makassar. Di rumah segede-gede asal dari kebon. Makanya kalau saya lagi orang penggilingan haul di rumah pada senang-senang. Lah Ustaz ini kita dikasih bingkisan sampai segini banyaknya. Saya kira itu udah kalau cuma segini dong. Ada lagi Pak Ustaz. Itu loh bedanya orang kebon sama kita. Kalau kita orang penggilingan pada pelit pantat kuning buntut kasir asam meregas teman jatuh maringgi. Oh gue matang pelit. Jeruk dikasih yang asam. Kalau ini kan anggur aja seri, anggur, kekopak, apa buah yang belum pernah lihat kan begitu. Jadi jangan pernah sepelekan amal-amal apapun, terutama lagi prosesi walimatul waqiras kayak gini. Kasih pun apapun yang kita punya, kasih aja apapun yang kita miliki. Yang paling baik, yang paling bagus kasih. Jangankan kasih anggur. Tadi saya katakan sakil ma min a'zami qurbat ila Allah Ta'ala. Masih minum ke orang aja itu, masih minum ke orang itu merupakan amalan yang sangat luar biasa dalam proses mendekatkan diri kepada Allah. Wa qala ba'du tabi'in, bahkan sebagian tabi'in mengatakan apa? Man kasurat dzunubahu, siapa orang yang banyak dosanya, fa alaihi bisaqil ma. Kalau kagak punya duit jutaan, kalau nggak punya duit miliaran, kalau nggak punya duit karungan, kalau nggak punya beras karungan, nggak usah repot-repot. Kalau pengen dosa kita diampuni, fa'alaihi bisaqil ma, kasih aja minum. Makanya mulai sekarang kalau ada pemulung lewat, jangan terlalu sombong, ambilin aja Pak air segini, Pak minum. Bahkan dalam kitab itu dikatakan apa? Bukankah kita pernah mendengar satu riwayat di mana seorang pelacur yang melacur seumur hidup bisa masuk surga lantaran memberikan seteguk air kepada seekor anjing. Seekor anjing. Apalagi ini minuman dikasih ke guru kita. Apalagi itu beras berkarung-karung dikasih ke guru kita. Luar biasa Pak. Saya sungguh terheran-heran dan sangat takjub melihat kebiasaan yang positif yang seperti ini luar biasa ada di sini. Apalagi ini bertepatan dengan maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah pasti berkah. Makanya dalam kitab Fathul Samad dikatakan parahimallahu amron ittakhadha layali syahri maulidihil mubarak i'yadan. Allah bakal rahmatin, Allah bakal berkahin siapapun yang ngejadiin hari-hari di bulan Nabi besar Muhammad SAW sebagai perayaan. Apalagi tadi kalau Bang Tiri, kalau Bapak sendiri dari rumah atau dari kemarin berencana ini selamatan sekaligus maulid. Rahimallahu amron ittaqada layali bi syahri maulidihil mubarak i'yadan. Jadi siapapun yang menggunakan hari-hari di bulan lahir Nabi besar Muhammad SAW sebagai perayaan, bakal Allah rahmatin, bakal Allah berkahi. Pak, Bu, mana sih ibunya? Saya mau bergerak-gerak buat ini. Bapak, Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bertepatan dengan Maulid sekaligus saya berbagi ilmu pengetahuan, berbagi hikmah bagi yang belum tahu dari adanya Mau'izatul Hasanah ini bisa jadi tahu. Kita jangan pernah sepelein apapun perayaan. Semalam di rumah saya kepikiran sore-sore, ini kita Maulid di akhir bulan. Jadi kalau di rumah Pak, saya menerapkannya sama kayak di pondok saya dulu. Jadi kalau awal bulan masuk Maulid kita ada istilah mapak bulan kalau kata orang Sunda. Nyambut bulan Maulid, perayaan. Ntar 12 Rabiul Awal perayaan. Ntar mau pergi itu bulan Rabiul Awal ngiring bulan perayaan lagi.
Saking mengambil apa? Saking mengambil berkah. Jadi jangan pernah tinggalin berkah di bulan Maulid. Ini selamatan rumah di bulan Maulid, dibacain Maulid, dikasih makanan, digelarin tikar. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan oleh Al-Imamu Yafi Al-Yamani, apa tuh ngomongnya? Man jama'a, siapa orang yang berinisiatif ngumpulin di Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terselenggaranya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwanan, tetangganya dia kumpulin, ikhwanan, karib kerabatnya dia kumpulin, semuanya. Wa ukhla makanan, dia gelarin tikar, dia lapangin tempat buat duduk saudara-saudaranya. Wa amala ihsanan wa sara liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk terselenggaranya pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah janji ba'atsahullahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin. Allah bakal bangkitin dia bersama siapa? Orang-orang yang jujur. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Ma'as syuhada'i was shalihin. Wa kana yakunu bi jannatin na'im. Allah janji bakal bangkitin dia, bakal tempatin mereka semua yang menyelenggarakan Maulid dengan apa? Dengan enaknya surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masa piring, syukuran rumah, masukkan ke dalil yang tadi, yang ngumpulin saudaranya, wahaya atau aman, yang nyiapin makanan, wa ukhla makanan, dia gelarin tikar, wasor wa amala ihsanan, dia ngelakuin amal soleh, qiraatul Quran, wa dzikrul qasaidin nabawiyyati wa it'amit ta'am, kasih makanan. Itu kan semuanya fal-i'tina, perhatian di waktu Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, marilah sama-sama di hari yang penuh keberkahan ini kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat daripada sahibul hajat, yang menjadi harapan baik daripada sahibul baik, mudah-mudahan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah segitu aja payah, panas banget ini rorotan enggak bagi. Peci mana boleh minjem ini, ganti ini saya Pak. Orang nyerang polingan semua. Mohon maaf Pak Ustaz ya kalau ini kita jedak-jeduk namanya sebangsa dan setanah air. Apalagi kalau saya lagi sambutan desa, maaf aja saya kata dah. Ya Bang Alvin, maafin ini kalau rada lama, kalau rada sebentar. Yang namanya juga konsepnya bukan lagi ceramah, tapi sharing, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini, dengan terselenggaranya acara kita pada siang hari ini, menjadi sebab apapun yang menjadi harapan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini dari orang-orang yang ada di sini yang bawa penyakit, mudah-mudahan Allah sembuhin penyakitnya. Yang datang ke sini bawa keadaan yang memang lagi sulit, lagi sempit, mudah-mudahan Allah lapangin segala persoalannya. Yang datang ke sini rezekinya lagi sulit, dompetnya lagi amplop, mudah-mudahan begah habis dari sini semua rezeki. Ya Rabbana a'inna hadhihi niyyah wa likulliyatin shalihah biniyati sifat wal qabul wa biniyati sihah wa salamah biridhaillah wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan-jalan kemana ya? Apabila ada sekantong sampah, jangan dibuang ke pinggir kali. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan laporin saya ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.